Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, pendengar suara Selebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin menyampaikan kisah yang dialami oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Talha dan istrinya Ummu Sulaim. Pendengar yang saya hormati, dari pernikahan dua sahabat tersebut lahirlah seorang anak bernama Abu Umair. Abu Umair ini sangat disayangi oleh Abu Talha. Begitu disayangnya, istrinya pun sering dimarahi karena lalai dalam mengurus anak kesayangannya. Ketika Abu Talha pergi, Abu Umair anak satu-satunya, anak semata wayangnya dari pasangan istrinya tersebut meninggal dunia. Melihat anaknya yang meninggal, Ummu Sulaim pun kemudian panik. Dia ketakutan bagaimana nanti marahnya suaminya ketika dia tahu anaknya telah meninggal dunia. Ummu Sulaim kemudian tidak putus asa. Dia berusaha tenang, kemudian dia urus jenazah anaknya sebaik-baiknya. Ummu Sulaim mengurus mayat anaknya yang telah tiada dengan penuh ketabahan. Setelah memandikan, Ummu Sulaim menidurkan anaknya di sebuah sudut rumah. Kemudian ia berdandan dan memakai pakaian yang sangat cantik serta memasak makanan yang lezat untuk menyongsong kepulangan suaminya Abu Talha. Ketika Abu Talha datang dan menanyakan anaknya, "Ibu, bagaimana kabar anak kita? Apakah dia sehat walafiat?" Istrinya pun kemudian menjawab, "Anak kita sedang istirahat." Sambutan Ummu Sulaim yang begitu menyenangkan membuat Abu Talha tidak lagi merasa lelah dan tidak ada lagi pikiran yang mengganggunya. Dia pun dapat menikmati makanan lezat yang dihidangkan oleh sang istri tercinta. Ummu Sulaim kemudian berkata, "Wahai Abu Talha suamiku, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menitipkan sesuatu kepada seseorang temannya, namun ketika orang itu meminta kembali barangnya, temannya malah marah?" Abu Talha kemudian berkata, "Tidak boleh bertindak demikian dong. Yang namanya barang pinjaman bukan hak milik kita. Itu hanya titipan dan pinjaman, harus dikembalikan kepada pemilik sebenarnya." "Suamiku Abu Talha tercinta, betulkah engkau meyakini apa yang engkau katakan tersebut?" "Iya, saya sangat meyakini hal itu. Amanah itu harus dikembalikan kepada pemilik amanah." Istrinya kemudian berkata, "Suamiku, sekarang Allah telah mengambil kembali anak yang kita cintai. Anak yang kita cintai ini adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang telah berpulang kepada sang penitip." Setelah mendengar perkataan istrinya yang begitu bermakna, Abu Talha pun sadar dan rida akan qada atau ketentuan Allah. Dengan penuh ikhlas, Abu Talha berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami semua milik Allah dan kami semua akan kembali kepadanya. Pendengar yang saya hormati, kisah ini sangat menarik untuk menjadi pelajaran buat kita. Ummu Sulaim dengan penuh strategi yang sangat bijaksana menyampaikan kematian anaknya kepada suaminya dengan cara yang sangat bijaksana, sehingga suaminya pun akhirnya menerima takdir Allah dengan lapang dada. Coba bedek kalau kita tidak ada strategi, datang suami tak capek dari kantor langsung dikasih tahu, "Woi Pak, mati anakmu." Pasti suami tak langsung marah-marah, mengamuk dan melempar kiri kanan. Pendengar yang saya muliakan, Abu Talha kemudian pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bertemu, ia bercerita tentang musibah yang menimpa keluarganya.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Talha dan Ummu Sulaim agar Allah memberkahi mereka berdua. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti di kemudian hari Abu Talha mendapatkan putra lagi yang diberi nama Abdullah. Dari Abdullah inilah Abu Talha mendapatkan 9 orang cucu yang semuanya penghafal dan ahli Al-Quran. Pendengar yang saya hormati, Abu Talha dan Ummu Sulaim adalah sepasang suami istri yang layak dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berumah tangga, juga dalam kehidupan bermasyarakat. Pendengar yang saya muliakan, kesadaran bahwa segala apa yang dimiliki manusia hanyalah titipan dari Allah membuat manusia selalu tabah dan sabar ketika mendapatkan ujian serta cobaan. Ujian itu bisa berupa meninggalnya salah seorang anggota keluarga yang paling kita cintai, juga bisa berupa hilangnya harta dan jabatan yang menjadi kebanggaan kita. Akhir-akhir ini hampir setiap hari kota Makassar tertimpa musibah, dan yang paling dominan adalah musibah kebakaran. Dalam kebakaran itu tentu banyak harta yang sangat kita cintai hilang dalam waktu yang sekejap. Jika orang beriman dan punya mental sikap seperti Abu Talha dan istrinya, insya Allah kita akan menjadi manusia yang tabah dan ikhlas dalam menerima segala ketentuan yang telah digariskan dalam hidup ini. Pendengar yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada mereka yang sabar, yaitu alladzina idza adzabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gembirakanlah orang-orang yang sabar, mereka yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami semua milik Allah dan kami semua akan kembali kepadanya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Saya Dasat Latif untuk pendengar Suara Celebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.